The officer located a body. Burlap, which didn't make any sense. State police. Yeah, they're probably after me. These people are plotting to kill me. Where are you, Shannon? Hello? Hello? Desember 2010, seorang petugas polisi sedang mencari seorang perempuan yang menghilang di sepanjang Ocean Park, jalan raya sepi yang membelah pesisir selatan Long Island, New York. Ia tidak menemukan perempuan itu, tapi yang ia temukan jauh lebih mengerikan. 4 jasad terbungkus plastik, tersembunyi di antara semak-semak di tepi jalan yang tidak pernah dilalui orang. 4 perempuan muda yang telah pergi dari dunia ini tanpa satu pun orang tahu kemana mereka menghilang. Dan itu baru permulaan, karena semakin jauh mereka mencari, semakin banyak yang mereka temukan. Selama 20 tahun, pembunuh ini berjalan bebas. Ia duduk di mejanya, merancang gedung-gedung pencakar langit Manhattan. Ia pulang ke rumahnya di pinggiran kota, bermain dengan anjingnya, menonton televisi bersama keluarga, dan tidak satupun tetangganya, tidak satupun orang di sekitarnya pernah mencurigai apapun. Sampai satu kesalahan kecil mengakhiri segalanya. Ini adalah kisah Gilgo Beach, kisah pembunuhan yang tersembunyi di antara angin laut dan semak belukar, dan kisah tentang seorang pria yang hampir sempurna menutupi kejahatan tergelapnya. Hampir. Long Island adalah tempat yang indah. Pulau panjang yang menjorok ke Atlantik dari ujung kota New York ini dipenuhi oleh rumah-rumah keluarga kelas menengah, pantai berpasir putih, dan suasana suburban yang tenang. Bagi jutaan orang yang tinggal di sana, Long Island adalah surga kecil, tempat melarikan diri dari hiruk-pikuk kota besar. Tapi, di bawah keindahan itu, ada sesuatu yang sangat gelap menunggu untuk ditemukan. Semuanya dimulai pada 1 Desember 2010. Ketika seorang wanita bernama Shannon Gilbert dilaporkan menghilang setelah menelpon 911 dari sebuah rumah di Oak Beach. Ia terdengar sangat ketakutan dalam rekaman panggilan darurat itu. Ia berteriak bahwa seseorang ingin membunuhnya, berlari masuk ke rumah orang asing di tengah malam. Polisi Suffolk County mulai mencarinya di sepanjang pesisir. Mereka menyusuri Ocean Park, jalan raya berbatas semak tebal yang menghubungkan deretan pantai di selatan Long Island. Mereka tidak menemukan Shannon Gilbert, tapi apa yang mereka temukan membuat seluruh tim pencarian berhenti dan saling bertatapan dalam diam. Wrap and burlap, which didn't make any sense. The crime scene gets expanded. I'm called, and Chief, we found another set of remains. They find another one. Jasad-jasad ditemukan terbungkus dan tersebar di sepanjang pantai Ocean Park. 4 perempuan muda, semuanya bekerja sebagai PSK, yang mengiklankan diri di situs-situs seperti Craigslist. Semuanya menghilang antara tahun 2007 sampai 2010. Nama mereka Melissa Barthelemy 24 tahun, Megan Waterman 22 tahun, Amber Costello 27 tahun, dan Maureen Brainerd Barnes 25 tahun. Mereka kemudian dikenal sebagai The Gilgo Four, 4 perempuan yang ditemukan berdekatan satu sama lain
dengan cara yang identik. Tubuh mereka diikat di bagian kepala, pinggang, dan kaki menggunakan karung goni. Ini bukan kecelakaan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pekerjaan seseorang yang tahu apa yang ia lakukan. Seseorang yang telah melakukannya berkali-kali. Pencarian terus diperluas, dan semakin jauh mereka menyisir, semakin banyak yang mereka temukan. Dalam beberapa bulan berikutnya, potongan-potongan jasad ditemukan di titik-titik lain di sepanjang Ocean Park dan Manorville. Total korban yang ditemukan akhirnya mencapai 11 orang, termasuk seorang bayi, seorang pria yang mengenakan pakaian perempuan, dan beberapa korban yang selama bertahun-tahun bahkan tidak bisa diidentifikasi. Sebelum kita membicarakan pembunuhannya, penting untuk berbicara tentang mereka yang telah ia ambil dari dunia ini. Karena dalam kasus seperti ini, sangat mudah bagi identitas korban tenggelam di balik detail-detail investigasi dan drama forensik. Tapi setiap nama di sini adalah manusia yang nyata, dengan keluarga, dengan mimpi, dan dengan cerita yang jauh lebih panjang dari cara hidup mereka berakhir. Melissa Berthelemy dari Buffalo, New York, menghilang pada Juli 2009. Usianya baru 24 tahun. Ia seorang ibu muda yang mencoba menghidupi dirinya. Keluarganya berbulan-bulan mencarinya tanpa tahu kemana harus mulai mencari. How often do you think about Melissa? Every single minute of the day. It just didn't happen to the girls. I mean, it destroyed all of our families. Megan Waterman dari Maine menghilang pada Juni 2010. Usianya 22 tahun. Ia juga punya seorang anak kecil yang ditinggalkannya. Ibunya terus berjuang selama bertahun-tahun untuk mendapatkan jawaban atas kepergiannya. I would do anything to bring her back, but I can't, and it just frustrates me so bad. Amber Costello dari Pennsylvania menghilang pada September 2010. Usianya 27 tahun. Teman-temannya bilang ia sedang mencoba keluar dari kehidupan yang sulit dan memulai sesuatu yang baru. Maureen Brainerd Barnes dari Connecticut, 25 tahun, menghilang pada Juli 2007, 3 tahun sebelum yang lain ditemukan. Bertahun-tahun, ibunya terus menunggu kabar yang tidak pernah datang. Kemudian ada Karen Vergata, seorang wanita berusia 34 tahun yang bekerja sebagai escort dan menghilang pada tahun 1996. Sisa-sisa tubuhnya ditemukan di Fire Island dan Gilgo Beach. Ada pula Jessica Taylor usia 20 tahun yang menghilang pada Juli 2003 dan Sandra Costilla 28 tahun yang sisa jasadnya ditemukan di Southampton pada tahun 1993. Mereka semua adalah perempuan yang rentan. Perempuan yang karena pilihan pekerjaan mereka sering tidak dilaporkan hilang segera oleh keluarga atau tidak ditangani dengan serius ketika dilaporkan. Dan inilah yang mungkin membuat pembunuhnya merasa aman untuk terus melakukannya secara berulang. Siapapun yang melakukan ini, ia memilih korbannya dengan cermat. Setelah penemuan jasad-jasad itu, Suffolk County menjadi pusat perhatian nasional. Media berdatangan, warga menuntut jawaban, polisi bekerja keras. Tapi selama bertahun-tahun, tidak ada kemajuan yang berarti. Ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, profil korban.
karena para korban adalah wanita tunasusila yang beroperasi secara anonim di internet. Jejak mereka sulit diikuti. Banyak dari mereka menggunakan nama samaran. Banyak yang tidak melapor ke siapapun sebelum pergi menemui klien. Kedua, luasnya area pencarian. Ocean Parkway adalah jalan panjang dengan semak-semak lebat di kedua sisinya. Bisa saja ada lebih banyak lagi yang tersembunyi di sana, dan polisi tidak punya sumber daya untuk menyisir setiap sentimeter. Ketiga, dan ini mungkin yang paling menyakitkan, ada kegagalan institusional yang nyata dalam penyelidikan awal. Kepala polisi Suffolk County saat itu, James Burke, kemudian terbukti korup dan akhirnya dipenjara karena kasus lain yang tidak berkaitan. Tapi kepemimpinannya yang buruk turut membayangi penyelidikan Gilgo Beach. Beberapa mantan penyidik kemudian mengungkapkan bahwa ada dinamika internal yang menghambat kerja, ego, persaingan, dan kurangnya koordinasi. Satu teori yang sempat beredar luas bahkan mengarah ke sosok yang sama sekali tidak terduga, seorang dokter lokal bernama Peter Hackett yang mengklaim pernah merawat Shannon Gilbert, perempuan yang awalnya sedang dicari sebelum jasad-jasad itu ditemukan. Tidak ada bukti kuat yang menghubungkan Hackett dengan pembunuhan, tapi teori ini cukup kuat beredar di media dan komunitas online yang terobsesi dengan kasus ini. Tahun demi tahun berlalu, tidak ada penangkapan, tidak ada tersangka resmi. Keluarga korban terus meminta jawaban. Pembunuh itu terus bebas. 2019, Suffolk County mendapat jaksa penuntut baru, Ray Tierney. Dan Tierney datang dengan pendekatan yang berbeda. Ia membentuk satuan tugas khusus Gilgo Beach, menggabungkan penyidik Suffolk County, New York State Police, dan FBI. Tim ini bekerja diam-diam, jauh dari sorotan media. Mereka mulai dari nol, meninjau ulang setiap bukti, setiap kesaksian, setiap petunjuk yang pernah dikumpulkan selama lebih dari 1 dekade. Dan perlahan, gambar mulai terbentuk. Kunci pertama adalah telepon. Para korban menerima panggilan dari nomor-nomor burner phone, ponsel prabayar anonim menjelang atau setelah menghilang. Salah satu panggilan yang paling chilling berasal dari burner phone yang digunakan untuk menelepon adik Melissa Barthelemy berulang kali. She answers, Melissa, where have you been? And this voice is saying, oh, this isn't Melissa, Amanda. And he said, do you know what I did to your sister? I killed Melissa. Dengan suara seorang pria yang mengejek, menertawakan, dan menggambarkan apa yang telah ia lakukan pada kakak perempuannya. Tim penyidik mulai melacak sinyal-sinyal dari burner phone itu. Dari menara-menara telekomunikasi, mereka bisa memetakan di mana ponsel-ponsel itu aktif. Dan pola yang muncul menunjuk ke satu wilayah berulang kali. Di Mesa Pequa Park. Kunci kedua adalah sebuah kendaraan. Para penyidik mengidentifikasi Hoyerman sebagai tersangka melalui Chevrolet Avalanche miliknya. Sebuah truk pick-up langka yang jarang dimiliki orang di Long Island. Kendaraan ini muncul dalam rekaman kamera lalu lintas di sekitar area-area yang relevan dengan kasus ini. Di waktu-waktu yang juga relevan. Kunci ketiga dan yang paling menentukan adalah DNA. Dari rambut yang ditemukan di tubuh salah satu korban, tim forensik berhasil mengekstrak profil DNA parsial. DNA itu bukan milik korban, tapi selama bertahun-tahun tidak ada database yang bisa mencocokkannya.
sampai teknologi berkembang. Tim menggunakan bidang baru yang disebut genetik genealogi, teknik yang sama yang digunakan untuk memecahkan kasus pembunuhan dingin lainnya di seluruh Amerika. Dengan menelusuri pohon keluarga melalui database DNA publik, mereka berhasil menyempitkan ke lingkaran satu keluarga dan satu nama, yaitu Rex Heuermann. Rex Heuermann adalah seorang arsitek berusia 59 tahun yang tinggal di Massapequa Park, Long Island, dan bekerja di firma arsitekturnya sendiri di Manhattan. Sebuah firma bernama RH Consultants and Associates yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Di luar, hidupnya tampak sempurna. Ia seorang ayah, suami, pemilik rumah di pinggiran kota yang tenang. Setiap pagi, ia memakai dasi, naik kereta ke Manhattan, duduk di mejanya, dan merancang gedung-gedung. Setiap sore, ia pulang ke Long Island. Tetangganya mengenalnya sebagai pria yang aneh dan sedikit penyendiri. Tapi tidak ada yang pernah menyangka sesuatu yang lebih dari itu. Selama penyelidikan diam-diam berlangsung, tim Tierney mulai mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Mereka menemukan bahwa Heuermann menggunakan alias online. Ia menggunakan nama Thomas Hawk untuk berkomunikasi dengan puluhan pekerja tunasusila dan untuk mengumpulkan koleksi pornografi penyiksaan yang ekstensif. Mereka juga menemukan sesuatu yang jauh lebih gelap. Sebuah dokumen perencanaan yang ia buat sendiri, semacam blueprint pembunuhan, yang berisi daftar perlengkapan, lokasi pembuangan, dan pengingat-pengingat seperti bakar sarung tangan dan pertimbangkan pukulan ke leher lain kali. Ini bukan impuls sesaat. Ini adalah seseorang yang merencanakan kejahatan dengan metode seperti ia merencanakan konstruksi sebuah gedung. Tim penyidik bekerja sangat hati-hati. Mereka tidak ingin bergerak terlalu cepat dan kehilangan bukti. Tierney kemudian menjelaskan strateginya. Kami ingin menangkapnya secara bersamaan dengan mengeksekusi serangkaian surat perintah. Jika ia terlena, kami akan mendapatkan bukti tambahan, dan itulah tepat yang terjadi. Pada Juli 2023, hampir 3 tahun setelah tim baru terbentuk, penyidik akhirnya bergerak. 13 Juli 2023 sore hari, Rex Heuermann baru saja keluar dari kantornya di Midtown Manhattan seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa puluhan agen sudah menunggunya. Ia ditangkap di luar gedungnya. Dengan tenang, tanpa perlawanan, polisi kemudian menggeledah rumahnya di Massapequa Park selama hampir 2 minggu penuh, membawa keluar kotak demi kotak bukti. Ia awalnya didakwa atas pembunuhan Melissa Barthelemy, Megan Waterman, dan Amber Costello. Di depan kamera saat pertama kali dibawa ke pengadilan, Heuermann tampak pucat tapi tenang. Ia menyatakan tidak bersalah. Pengacaranya berbicara tentang bagaimana kliennya adalah warga yang baik, ayah yang berdedikasi, profesional yang dihormati. Tapi bukti terus berdatangan. Sebulan kemudian, ia juga dijadikan tersangka utama dalam pembunuhan Maureen Brainerd Barnes, anggota keempat dari Gilgo 4. Kemudian Januari 2024, dakwaan resmi untuk Brainerd Barnes ditambahkan. Juni 2024, 2 dakwaan baru menyusul, pembunuhan Jessica Taylor dan Sandra Costello. Desember 2024, ia didakwa atas kematian Valerie Mack yang menghilang pada tahun 2000. Satu persatu,
Wajah-wajah korban yang selama bertahun-tahun tidak terjawab mulai mendapatkan jawabannya. Apa yang membuat kasus terhadap Rex Heuermann begitu kuat? Ada beberapa lapisan bukti yang saling menguatkan satu sama lain. Pertama, DNA. Rambut yang ditemukan di tubuh 3 korban, Berthelemy, Waterman, dan Costello, mengandung DNA yang cocok dengan profil genetik keluarga Heuermann. Tim penyidik juga berhasil mendapatkan sampel DNA Heuermann sendiri dari pizza yang ia buang di tempat sampah. Hasilnya cocok. Hakim kemudian memutuskan bahwa bukti DNA dari teknologi mutakhir ini dapat digunakan dalam persidangan. Kedua, burner phone. Rekaman menara telekomunikasi menempatkan ponsel-ponsel anonim itu di lokasi yang sama dengan lokasi Heuermann pada waktu yang relevan, termasuk di dekat rumahnya di Mesa Piqua Park dan di dekat kantornya di Manhattan. Dalam pengakuannya di pengadilan, Heuermann sendiri mengonfirmasi bahwa ia menggunakan burner phone untuk menghubungi para korban. Ketiga, rekaman kamera dan data kendaraan. Chevrolet Avalanche-nya, kendaraan yang sangat khas dan jarang di Long Island, tertangkap kamera di berbagai lokasi yang berkaitan dengan kasus ini. Keempat dan mungkin yang paling menghancurkan, dokumen perencanaan dan konten digital yang ditemukan di perangkat-perangkatnya. Jaksa menyebut dokumen ini sebagai manifesto pembunuhan. Dan hakim memutuskan bahwa semua 7 kasus akan disidangkan bersama. Sebagian karena dokumen ini menunjukkan pola niat yang konsisten. (8 April 2026), ruang sidang Suffolk County, Riverhead, New York. Hakim Timothy Mazzei menatap Heuermann dan bertanya, "Apakah kamu merasa bahwa mengaku bersalah adalah yang terbaik bagimu daripada menjalani persidangan?" Rex Heuermann menjawab dengan lantang, "Ya, Yang Mulia." Dan kemudian satu persatu ia menyebutkan nama-nama mereka. Melissa Berthelemy, Megan Waterman, Amber Costello, Maureen Brainerd Barnes, Jessica Taylor, Valerie Mack, Sandra Costilla, dan Karen Vergata. Perempuan ke-8 yang belum pernah secara resmi dituduhkan padanya, tapi ia akui sendiri di depan hakim. Setiap nama diikuti dengan pertanyaan yang sama dari hakim. "Kamu membunuh setiap korban dengan cara yang sama, yaitu pencekikan?" Dan setiap kali Heuermann menjawab, "Ya." Ia mengakui bahwa selama 17 tahun, ia mencekik 8 perempuan dan membuang tubuh mereka di sepanjang Gilgo Beach, Manorville, dan Southampton. Ia mengakui menggunakan burner phone untuk menghubungi mereka dengan janji uang. Sebagai bagian dari kesepakatan, ia juga setuju untuk bekerja sama dengan unit analisis perilaku FBI. Para ahli ingin memahami cara kerjanya, bagaimana seseorang bisa menjalani 2 kehidupan dengan begitu berbeda selama begitu lama tanpa terdeteksi. Jaksa Tierney kemudian berbicara di depan keluarga korban yang berkumpul. Ia berjalan di antara kita, berpura-pura menjadi ayah subkorban yang biasa. Padahal sepanjang waktu, ia terus-menerus mengincar perempuan-perempuan tak berdosa untuk dijadikan korban. Ia pikir dengan membunuh mereka, ia bisa membungkam mereka selamanya. Tapi ia salah, karena para korban inilah yang menolak untuk diam. Heuermann dijadwalkan untuk menjalani hukuman pada 17 Juni 2026. Ia diperkirakan akan menjalani 3 hukuman penjara seumur hidup berturut-turut tanpa kemungkinan bebas bersyarat untuk 3 tahun pembunuhan pertama, ditambah 4 hukuman 25 tahun seumur hidup untuk pembunuhan-pembunuhan lainnya.
ia tidak akan pernah menghirup udara bebas lagi. Kasus ini belum benar-benar berakhir. Meskipun Rex Heuermann telah didakwa atas sejumlah pembunuhan, masih ada beberapa korban yang ditemukan di kawasan Pantai Gilgo yang belum terhubung dengannya. Hingga kini, penyelidik masih berusaha mencari jawaban atas misteri yang tersisa. Sementara itu, kematian Shannon Gilbert, perempuan yang pencariannya memicu penemuan seluruh kasus ini, juga masih menyisakan tanda tanya bagi banyak orang. Apakah semua misteri Pantai Gilgo akhirnya akan terungkap? Atau masih ada rahasia lain yang belum ditemukan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Oke, terima kasih telah menonton J-Storia. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga diri dan sampai bertemu lagi di J-Storia.